Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ pencernaan hewan dan manusia. Tema 3, subtema 1. Pembelajaran pertama. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Apakah anak-anak selalu makan makanan sehat seperti yang anak-anak lihat di gambar, seperti sayur ya, tomat, kentang dan lain sebagainya. Oke. Makanan sehat baik untuk kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti dialog. Kita baca bersama dialog di bawah ini. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Ido. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka makanan dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Ido. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan. Yang pertama, makanan sehat bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itu adalah salah satu beberapa contoh iklan makanan sehat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya sekiranya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan di atas dengan seksama, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, alasannya memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kata kunci adalah apa ya yang dimaksud dengan kata kunci. Terus ciri-ciri sebuah kata kunci apa saja. Terus kata kunci yang aku temukan dalam iklan itu apa kata-kata kuncinya. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah, itu anak-anak silakan dikerjakan ya. Oke, ini adalah salah satu contoh kata-kata kunci yang tadi ada di soal itu. Makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Ini adalah kata-kata kuncinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pembelajaran ruminansia. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi?
bagaimana aku mengkonsumsinya, bagaimana aku mencernanya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob bakteri dari protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, di sini adalah yang pertama, bagian-bagian pencernaan pada hewan ruminansia seperti sapi. Yang pertama adalah rumen. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh untuk pertama kalinya, bolus, anak panah yang hijau itu ya, yang hijau ini memasuki rumen. Nah, itu rumen. Yang kedua adalah retikulum. Beberapa bolus juga memasuki retikulum di dalam rumen maupun retikulum prokariota dan protista mutualistik, terutama Ciliata mulai bekerja mengolah makanan yang kaya selulosa sebagai produk sampingan dari metabolismenya. Mikroorganisme mensekreskan asam lemak sapi secara periodik, merenggut gigi dasi dan mengunyah kembali memamah yang berwarna merah itu ya, yang ini yang berwarna merah, yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah oleh kerja mikroba. Yang ketiga, omosum. Yang mana omosum? Nah, ini ya, ini adalah omosum. Sapi kemudian menelan kembali dan memamah yang bergerak ke omosum, tempat air yang dihilangkan, yang tanah berwarna biru ini ya. Nah, ini. Terus yang abomusum, memamah yang banyak sekali mengandung mikroorganisme, akhirnya lewat ke abomusum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik seni itu sendiri. Oke. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Oke, nah ini adalah retikulum ya, bagian-bagian pencernaan pada sapi, omosum, abomusum, dan rumen. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Sayangnya jauh lebih besar. Sapi itu lambungnya lebih besar ya. Lambung sapi merupakan organ pencerna yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu instrumen, retikulum, omosum, dan abomusum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen, yaitu perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, obomusum, perut masam namanya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomusum.
Yang ketiga adalah retikulum, perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorbsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke mesum. Yang keempat adalah omosom, perut kitab. Di dalam omosom, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke omosom. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam omosom, makanan bergerak menuju ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus, ya. Mungkin lebih jelasnya kita ikuti penjelasan ini, ya. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berreproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, itulah ya, anak penjelasan tentang hewan ruminansia. Saya kira sudah cukup penjelasan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.